Kayak brownies juga ada. Bismillah. Lulus SD tuh daftar ke ini mana? Ragunan. Oke. Apa? Nggak diterima. Nggak diterima. Orang itu seleksi. Habis itu dikasih tahu sama kepala sekolahnya lah, mungkin daftar sama ibu, sama bapak datang. Saking pengennya jadi pemain bola, sama ibu daftar di situ. Mah di Ragunan. Kenapa? Udah di situ. Kalau udah masuk Ragunan Bisa tim nasional. Iya, timnas main bola jadi. Soalnya Soalnya khusus buat atlet-atlet. Ya udah coba situ. Jadi tolak lagi. Nggak bisa. Ini khusus, kita ada jalur tersendiri. Kita ada proses seleksi dari setiap daerah. Gitu. Jadi nanti yang terbaik kita kumpulin di sini, dan itu pun khusus untuk jenjang SMP ya. SMP atau SMA waktu itu. Pokoknya SD nggak ada, SMP nggak ada, SMP SMA. Itu jadi tukang ngambilin nasi nanti kita. Terus akhirnya pindah masuk ke Sawangan. Jadi tetap sekolah sekolah SSB-nya di Pelita. Itu sampai 3 tahun kalau nggak salah. Nah 99 pindah di Asiop. Karena Asiop waktu itu di Jakarta berarti ya? Jakarta, dari Pamulang tuh ke Jakarta ada beberapa teman juga yang dari mana? Dari Sawangan, termasuk Egi waktu itu. Tapi Egi setelah 2 tahun saya di mana? Di Asiop. Di Asiop, dia baru pindah. Soalnya Asiop kan prospeknya bagus. Prospeknya bagus, terus sistemnya dia seperti mantau nih dari setiap SSB, dia lihat dari Pelita, dari Bekasi waktu itu, dari mana-mana nanti yang bagus diambil. Nah, termasuk saya waktu itu dari Pelita dihubungin langsung sama mendiang Roni. Ya hubungin head coachnya waktu itu siapa, Om Murias, ambil ini anak. Akhirnya saya pindah waktu itu ke Asiop. Kalau nggak salah selama 3 tahun juga waktu itu. Tapi bedanya SSB dulu sama sekarang tuh, dulu tuh sangat ketat pemilihannya ya. Ya. Nggak sembarang ya. Ya. Tapi sekarang mungkin koneksi. Jangan sampai Ragunan kandang 13 ya kan. Ragunan kandang 13 bahaya tuh. Ya, jadi ada khusus Ragunan atlet, ada Ragunan yang tamannya safari kebun binatang ya. Nah, setelah Asiop itu masuk ke Asiop waktu itu ke Suratin. Pelita. Pelita. Tapi transisi sebelum ke Persita waktu itu, karena saya sekolah di Tangerang. Jadi Tangerang tuh ada semacam turnamen yang melibatkan pelajar. Jadi ada Popda, pekan olahraga pelajar daerah, pekan Popwil, pekan olahraga wilayah sama Popnas. Jadi ikutnya tuh itu kan based on ini. Ikut terus itu, ikut terus tuh. Ikut Popda nggak, Popwil sama Popnasnya ikut. Nah dari mulai situ, karena saya sekolah di Tangerang, terus ikut Popda, Popwil sama Popnas itu teman-teman rata-rata semua juga dari Tangerang. Ya, jadi pergaulannya mulai berubah tuh ke Tangerang. Jadi mulai kenal teman-teman yang di Persita, yang di Persikota waktu itu. Kenal kayak Firdaus Ramadan, terus Ramadan Saputra, banyak pemain yang di mana? Di Tangerang lah gitu. Kenal di situ. Nah dari Popnas itu karena temen banyak yang di Tangerang, di kota terutama, dia dipanggil sama teman tuh, dikasih tahu, lo mau ikut nggak seleksi di mana? Persita senior. Nah, Persita ikut aja, kita latihan. Enggak senior, Suratin. Pelatihnya Agus Parman. Bagus waktu itu. Ikut aja latihan dulu, nanti kalau misalnya cocok kita mulai gabung. Akhirnya
dari Popwil dan Popnas, terus ikut ke Suratin, mulai dari Suratin baru ke sini terus ke Persita. Dari seniornya tuh Persita berarti pertama. Seniornya 2000 berapa? 2005 senior. Jupe mulai berprestasi di Sriwijaya dapat. Nah, sudah berapa kali juara kan setelah Sriwijaya sama Persib. Itu di tahun berapa tuh Sriwijaya? Sriwijaya 2011 2012 ya. Ini dibilangnya apa? Dream Team. Ini enggak pernah kalah di kandang kan? Nggak pernah. Draw aja kita nggak pernah. Menang terus Menang ya? semua. Ini Kerangkanya sebenarnya udah kebentuk di tahun sebelumnya sama Kolev. Jadi Kolev tuh kalau saya lihat di Indonesia tuh kayak spesialis membentuk tim. Betul. Jadi juaranya bukan nama dia. Betul. Itu pelatih yang saya akui pelatih cerdas dalam soal mental. Itu Kolev. Disiplin lah dia. Akhirnya Kasar tadi yang dapat. Nah, setelah itu ke Persib Bandung langsung ya dari Arema ke Pelita dulu 2008 Arema, Pelita 2009. Nah, itu ketemu sama teman-teman semua sahabat-sahabat saya. Parjo, Pak Firman, Mbak Ridwan. Dari situ dari Pelita. Nah, itu sedihnya main bola ya di situ. Nggak perlu diceritain. Nggak perlu diceritain 2010 ke bawah tuh nggak perlu diceritain. Pemirsa udah tahu. Tapi seru. Di situ kita benar-benar berjuang sampai zona degradasi playoff. Playoff. Pelita Persiram. Playoff ditentuin sama adu penalti. Udah nggak bisa tuh main-main. Gimana caranya adu penalti kita main? Betul. Main-main sabun gitu nggak bisa kan? Akhirnya kalah. Menang. Kalau yang degradasi berarti Persiram. Persiram nggak degradasi, dia di peringkat 3 atau 4 dari divisi utama. Playoff lawan dia ya? Kita yang peringkat 15. Jadi kalau dia menang dia promosi, kalau kita kalah kita degradasi. Jadi karena kita menang dia nggak jadi naik, kita stop di posisi di Liga 1 itu. Tapi bocorannya bonus playoff lebih besar waktu itu kita dari bonus juara. Emang begitu. Sepak bola Indonesia ini bonus awal itu kecil ya, tapi giliran nanti mau degradasi itu bonus melebihi bonus tim juara. Iya, tapi luar biasa. Itu sepak bola Indonesia begitu, enggak tahu karena pengen lolos. Nah, kenapa enggak dari awal dia beri? Ya, kadang telat gajinya, terus bonusnya dibayar 1 bulan sekali. Nah, pas mau degradasi itu uang tiba-tiba ada. Ini lu harus menang nih, ini 1 M. Jaga marwah kayak marwahnya harus kejaga kan. Tapi kan akhir musim. Tapi alhamdulillah dari situ tetap bertahan. Mainnya di Palembang. Kolek nonton dari tribun. Saya main, malamnya langsung telepon. Waktu itu. Nah, posisi senior kayak Bang Ridwan, Bang Firman sama Spardi tuh dia udah lebih dulu tanda tangan, nggak tahu udah tanda tangan atau belum, tapi dia udah deal lah sama Sriwijaya. Komitmen. Makanya mereka juga nggak main di playoff tuh, karena nggak dikasih izin sama Kolev waktu itu. Kolev takut cedera, nanti nggak bisa gabung di Sriwijaya. Akhirnya mereka nggak main. Nah, saya main 1 minggu kemudian, terus Kolev telepon setelah main suruh gabung juga. Akhirnya ketemu sama mereka sama-sama lagi. Nah, tahun itu sama Kolev 2010-2011 kalau nggak salah. Nah, ya udah dibentuk di situ semua. Materinya luar biasa, ada Mas Budi, ada Bang Popon, Firman, semua kalau bisa dibilang itu betul asingnya juga baik, asingnya kita luar biasa. Ada kayak ada siapa, Hilton waktu itu, Thierry sama siapa lagi satu di bawah? Hilton belum masuk waktu itu. Thierry, satu lagi Jimmy siapa kan? Jimmy masuk putaran kedua. Sama saya, kalau putaran pertama main sama saya, sama siapa? Sama Bang Nova. Ganti-gantian waktu itu. Nah, terus putaran kedua Jimmy masuk, saya dorong jadi di gelandang itu kan. Itu top memang tim Sriwijaya itu luar biasa. Kita nggak pernah draw di kandang. Betul itu, saya lihat beritanya bahwa semua menang tanpa draw, tanpa kalah, tinggal curi poin di luar ya kan.
Nah itu sempat kembali lagi Jupe ke Bandung kan, sama berdua doang sama Haji Pardi kan. Nah apa yang dirasakan Jupe nih kan, ketika sudah juara terus keluar balik lagi itu kan euforianya sama atau enggak? Sama, tapi pressure-nya nggak sebesar dulu ya. Waktu balik ke Bandung pada saat kita pernah membawa juara gitu, kita lebih nggak terlalu beban gitu. Tapi waktu pertama kali datang ke Bandung tuh, ya tim Iya Persib Bandung lagi. Persib Bandung nih harus gimana udah Bener, mati sampai betul, di sini gitu. betul. Kita bawa nama baik Bandung, betul, keluarga semua betul. harus terus dukungan. Jadi betul-betul mereka kan fokus lah main di Bandung iya, awal itu kan. Awal itu kan. Terus dan sampai 2015 juga kan. 2015 juga kita juara di mana? Piala Presiden. Ya, sama apa itu? Ya sama Liga itu kan? Liga. Piala Presiden, ada Piala Wali Kota Bandung waktu itu. Tapi Wali Kota Padang. Padang. Udah itu aja, terus balik ke Sriwijaya, balik lagi ke Bandung. Pressure-nya bebannya nggak terlalu besar gitu. Kayak awal-awal seperti awal-awal waktu itu. Tapi kebanggaannya tetap sama gitu. Karena bisa dibilang nggak ada pemain yang nggak pengen main ke Bandung. Ke Bandung, tim-tim besar lah. Saya pun pengen, cuma ya nggak pernah jodoh kan. hubungin. Pelatih aja kita ya kan, pelatih aja. Saya kan nonton tuh final 2000. 2 hours later. 2,000 years later. 14. Ketika lawan Persipura. Nah, Jupe ini salah satu penentu penalti. Nah, banyak nih yang belum tahu nih kan, perasaan Jupe ketika dapat jatahnya itu pasti pikiran Jupe nih mudah-mudahan nggak dapat saya nih, yang penting udah menang ya kan. Nah, coba diceritakan. Itu saya nonton tuh. Itu mungkin ya, kalau Vladimir nggak kartu merah, Vladimir kan kartu merah. Berarti sudah selesai, bisa. Enggak, mungkin Vladimir yang jatahnya menang penalti gitu. Kayak itu bukan pemain yang emang disiapin sama pelatih untuk nendang penalti. Pelatih pasti kan punya daftar tuh 1 sampai 10 lah, 5 penendang inti, 5 cadangan. Untuk pelatih udah punya tuh, Pak Jajang waktu itu udah ada nama-namanya. Ini. Cuma seingat saya ya, karena kan begitu extra time semua selesai, kita di lapangan masih tiduran, udah merem semua, di kaki diangkat-angkat, pijit-pijit. Udah tegang tuh ya? Ya, pikiran tuh udah yang penting nendang, kalau disuruh nendang lah. Cuma nggak ada kepikiran waktu itu nendang penalti. Saya dengar tuh kayak FU disuruh nggak mau. Emang dia nggak nendang ya? Tapi ntar coba tanya sama FU-nya. Kalau nggak salah dia nggak nendang ya? Nggak nendang ya? Iya nggak nendang, nggak mau dia kayaknya. Ridwan juga gitu. Nggak tahu dia nggak mau apa nggak bisa. Nah terus yang ada lagi Vladimir nggak ada. Dia tanya lah, saya terakhir, siap. Penendang kelima itu? Ya, kelima sambil tidur kan. Siap. Jadi teman-teman, mental ngambil penalti itu mau itu Bambang Pamungkas, Firman Utina ya kan, siapa lagi itu, kalau mentalnya ndak pas ketika waktu pertandingan dia ndak berani. Nah tapi Jupe kok bisa mengambil itu kan, menerima itu tantangan itu. Ya itu udahlah, kalau itu kan penalti ya masih 50-50 gitu, nggak masuk ya udah, masuk alhamdulillah gitu. Pasti suruh Jupe siap berapa? 5 ya? Ya udah, nanti terus saya udah ya. Tenang. Nah akhirnya menendang, masuk semua nih. Masuk semua kan. Kita masuk, dia masuk. Terus kita masuk, dia masuk. Kita masuk, dia masuk. Kita masuk, dia nggak masuk. Siapa? Nelson Alam waktu itu nggak masuk kan. Momen dia nggak masuk, kita kan unggul. Satu. Pada saya itu 4-3. Nah, di pikiran saya tuh sempat terpikir, kalaupun gua nggak masuk, masih ada lagi. Itu masih bisa, nggak terlalu ini. Kalau masuk ya kenapa enggak nih, terus selesai gitu. Udahlah apa jalan.
Nah itu sebelum itu pikiran Jupe ini kemana arah bola nih? Ada perubahan nggak? Enggak, tetap ke situ. Oh. Jadi semua penalti yang saya tendang Arahnya ke ini situ. bocorannya karena mungkin nanti di liga juga nggak akan nendang. Nggak akan nendang lagi. Nanti bocoran aja nggak apa-apa. Jadi begitu giliran saya udah ke sini gitu ke Udah satu arah aja. Satu arah kanan kiper itu. Latihan juga di situ soalnya. Oh. Gitu. Jadi begitu Nelson Alon nggak masuk, wah makin deg-degan nih. Menuju ke Iya, titik begitu. putih. Cuma ya udahlah, nendang nggak masuk juga nggak apa-apa. Oke. Masih tetap menang kan, nanti urusan yang berikutnya. Dia mau masuk ya enggak kayak udah nendang aja. Ya udah akhirnya jalan, siapin mental semua, siapin bola, tendang, gol. Udah alhamdulillah menang, tapi yang lain tuh nangis, seneng gitu. Ya karena Nangisnya karena nggak ada. saking Senengnya gemeter aja. udah ya kan, udah gemeter udah ya. lepaskan semua beban tuh, udah bener-bener terlampiaskan lah gitu. Akhirnya udah juara semua. Apalagi buat tim sebesar Persib bisa Persib juara gitu. itu. Mereka supporter tuh bobotoh datang, kendalanya lah Betul. seperti apa tuh Betul. luar biasa banget. Mereka sempet nggak jelas kita main finalnya di mana. Waktu itu kan masih belum jelas kita final di Palembang atau di Jakarta. Jakarta. Betul. Terus bobotoh terancam nggak bisa datang. Terus mereka dalam masih di bawah sanksi, nggak boleh pakai atribut kan, makanya mereka semua buka baju waktu itu dipeloporin sama Almarhum ya. bukan wali kota Wali Wali kota. kota Pak Ridwan Kamil waktu itu. Kamil. Ke baju semua buka baju waktu itu. Oke. Udah terus kita juara. Nah, perjuangan mereka nggak selesai di situ. Mereka datang Pulang lagi, ya. penuh pengorbanan, juara. Pulangnya juga banyak bus-bus yang dari Palembang pulang ke Bandung itu tertahan di Pelabuhan itu. Ya di pelabuhan di Jakarta itu. Ya saya harap kedepannya nggak ada lagi yang seperti itu lah. Ini pertanyaan sulit nih ya, jawabannya sulit. Kenapa kok Jupe bisa dipinjem nih? Nah, ini pertanyaan sulit nih teman-teman. Iya kan? Nggak sulit sebenarnya. Kenapa kok bisa dipinjemin sang legenda? Ya kan, sang legenda udah membawa Persib juara dan usia belum terlalu tua. Kok bisa dipinjemin itu? Enggak. Jujur sebenarnya, tapi mengklise lah sedikit jawabannya. Cuma ya emang itu, saya pengen dekat dari keluarga gitu. Itu di mana? Di Bayangkara. Pilihannya kan ada Bayangkara, ada Persija, ada Persita. Cuma yang paling mungkin lah Bayangkara. Jadi saya pilih Bayangkara. Emang murni bener, saya pengen dekat sama keluarga. Gitu. Akhirnya kesampaian. Iya, nggak ada apa alasan lain lah. Orang mungkin berpikirnya ada Victor. Oh, iya kan diberitakan itu. Ya, Victor masuk, terus sebelumnya juga pernah seperti itu. Oke. Dan 2018 akhirnya saya ke Malaysia. Ya itu, ya biarinlah isunya berkembang seperti itu, nggak. Akhirnya dijawab di sini nih, hanya di TV saya nih dijawab kan. Jadi karena dari dulu tuh nggak pernah main bola deket sama dong sama saya dong. Baru tahun ini kita tahu. Sekali kan deket sama keluarga. Iya. Terus ada corona, kebangetan deket jadi di rumah terus. Aduh, tapi beda ya kita main. Padahal kalau dipikirkan Bandung Tangerang ini kan nggak jauh-jauh aman ya kan, butuh 3 jam naik mobil kan. Ya. Tapi memang beda ketika kita pulang latihan tuh di rumah ada anak istri. Gitu ya. Berapa tahun tuh? 2007 sampai ini baru nih tahun ini kasihan. Gila. Percayalah, percaya kita. Pemain 1000 pulau. Waduh. 1000 pulau ya. NKRI. NKRI. Oh berarti itulah alasannya Ya, tuh teman-teman fans dari Bang Jupe, terus para boboto yang simpang siur dengar berita dari media-media lain ya kan, media akun-akun lain. Nah itu tadi jawaban Bang Jupe bahwa dia pengen deket dengan keluarga. Nah apa yang dirasakan Jupe nih membela Bayangkara saat ini? Jadi yang pertama saya rasakan itu ya begitu main di Bayangkara. Karena mereka rata-rata semua ini muda.
gitu. Dan mereka tuh udah kumpul sama-sama dari mulai 2016 kan mereka terbentuk, terus mereka tuh kayak deket banget gitu, kayak bercanda nggak ada ininya, nggak ada remnya, main celah-celahan, main ceng-cengan tuh udah. Akhirnya Bang Jupe ini sebagai senior enak di dalam situ ya kan, betul. Wah, pas diterima nih betul. Tim asik lah gitu, anak-anaknya gitu. Terus pemain asingnya juga gitu. Ya itu, jadi saya datang, mereka juga pernah juara. Saya sebisa mungkin memberikan yang terbaik buat Bayangkara. Pertandingan pertama kalau nggak salah cetak gol dia nih kan, langsung harga naik lagi. Padahal itu di kontrak tuh umpamanya 500.000 pas dia cetak gol, iya kan? Langsung naik kontraknya itu. Itu pertandingan pertama kan? Itu ada kelas dulu gitu juga ya? Ada kayak. Aduh. Enggak, itu waktu Jatim ya, Gubernur Jatim. Gubernur Jatim itu ya, Gubernur Jatim. Langsung cetak gol kan pertama. Kan ada bola jatuh gitu. Ya itu berarti selamat datang yang menggembirakan. Itu loh. Jadi sebagai pemain baru pindah langsung ada turnamen resmi dan cetak gol itu luar biasa. Tapi tahun ini lebih berat kita mungkin ininya, bebannya, pressure-nya, ekspektasinya pasti tinggi karena tahun ini banyak pemain baru kan. Betul. Tapi orang lihatnya udah Ruben, betul. Andi, pemain asing hampir sebagian besar diganti. Betul. Ada pemain terbaik 2019 Renan ya. Renan. Mungkin saya juga masuk di situ, orang melihat Bayangkara ini di dream team, tapi kalau boleh jujur justru lebih sulit membentuk tim ini karena banyak pemain baru ya, betul. Dan mungkin mereka punya kapasitas sebagai pemain timnas gitu. Betul. Sulit untuk menyatukan itu dan kita butuh proses ke depannya. Pertanyaan terakhir nih Bang Jupe nih, kok belum pernah main di Persija? Pengen waktu itu 2009 sebelum Karema. Setelah Karema itu sempat mau ke Persija. Sudah ada tawaran? Udah deal malah waktu itu Om Beni. Om Beni lagi ya. Asisten Om Sudirman ya. Sudirman. Itu ya deal. Cuma saya udah tanda tangan prakontrak waktu itu sama Pelita. Di Pelita itu. Ya pikiran anak muda kan waktu itu masih muda nggak yang penting sama duluan duit ya sana sini ngomong terus sini iya tapi itu salah sebenarnya gitu. Cuma berhubung di Pelita saya udah tanda tangan prakontrak, nah di sana di Persija juga waktu itu udah sempat deal, ya saya takut sama yang Pelita karena saya udah tanda tangan gitu. Akhirnya saya ngomong sama yang di Persija waktu sama Om Sudirman waktu itu, mungkin boleh ditanya ke Om Sudirman. Saya telepon langsung waktu itu, Om saya udah Pelita aja deh gitu, sama-sama deket. Waktu itu kan emang mau cari yang deket kan, gitu. Sama-sama deket, saya ke mana? Ke Pelita aja deh. Saya udah prakontrak gitu. Jadi takutnya nanti dibawa ke jalur hukum, saya kita nggak punya apa-apa gitu, nggak punya kekuatan gitu. Berhubung di Persija kan baru batas ini di lisan gitu omongan, mungkin saya bisa selesaikan sekarang gitu, mungkin belum waktunya gitu. Tapi ada keinginan lagi nanti dengan usia kita yang seperti ini kan. Ya siapa yang tahu ke depannya kita betul. Seperti apa gitu. Tapi kalau sudah membela tim besar sih, saya ini sebagai pernah di Persija, Arema itu sudah bangga lah, walaupun hati juga pengen main di Persib. Tapi ketika tidak ada kesempatan, ya tetap saya syukuri, sangat berarti nih tim besar yang gua bela. Sama juga mungkin sama Jupe kan udah di Persib itu udah bangga. Walaupun itu ada Persib Arema, walaupun ada hati bahwa pengen di Persija tapi tidak kesampaian ya mau gimana itu. Hati kan cuma kita yang tahu ya. Betul, gitu. Tapi sebagai pemain profesional gitu, ya dimanapun kita bermain pasti kita akan maksimal gitu, dimanapun itu ya. Dan kita nggak bisa bilang kita nggak mau ke sini, kita nggak mau ke situ. Betul. Gitu.
selagi ada tim yang mau sama kita, Betul. tenaga kita dibutuhkan gitu, kontribusi kita diperlukan sama tim tersebut. Betul. Gitu. Manajemen tim tersebut butuh sama kita, Betul. kenapa enggak gitu. Tapi yang jelas hati kita yang tahu. Betul. Gitu. Contoh juga nih saya sama Persita. Iya. Ya kan, wah, sana. Pas datang sama Persita, Pak Ruli, Pak Wid Gimana? omongkan dengan proyek Persita ini ke depannya ini pengen membangun tim dari akademinya, ya pokoknya prospeknya bagus lah, makanya saya terima Persita. Dan ini Persita ini bukan tim Ya. kacangan. Ini Tapi- Persita di tapi 2000 jujur, Cap. 2000 ke atas, waduh ngeri. Jujur, Nah, dari dulu tuh sebenarnya pengen saya duet sama ini. cuma belum Sama kesampaian ya. Hamzah. Iya, cuma nggak kesampaian. Dulu sempet 2014 ya, kita mau FF cedera. Iya, saya operasi ya. Operasi. Operasi. Salah satu ini juga keinginan juga itu pengen sekali. Akhirnya di duet lah Bintaro FC kita dulu. Tapi itu ya memang ya, hati ingin tapi memang garis tangan yang agak gitu. susah Iya, gitu loh. betul. Itu sampai saya paksakan itu dia buka sekali kan, saya buka sekali tuh. Iya. Saya suruh dokter siapa? Di Siaga, Oke. dokter Muki, Hmm. buka, dibilang tidak ada apa-apa. Nah pas latihan lagi, wah ini kok begini nih, kayak lari udah nggak ada tenaga ininya kan. Ya saya hilangkan kesempatan, padahal duet saya nih. Ini duet. Cuman ya rezeki kembali lagi kan garis tangan. Nah ada nggak foto-foto album-album yang Jupe simpen? Kalau album nggak ada. Kebetulan juga kan ini baru renovasi, jadi Oh, banyak yang oke. belum saya pasang gitu. Kebetulan baru cuma ini. Nah ini teman-teman, kita bisa lihat nih ya, ada foto. Ini sebenarnya banyak nih timnya juga, cuman yang dipajang cuma 3 ini aja nih. Ini- Persib yang juara ini yang juara ya. juara. Yang saya nggak punya tuh sebenarnya Persita waktu itu. Padahal 2 tahun tapi foto tim tuh nggak ada. Ya handphone aja masih Nokia. Sempet nanya-nanya sama temen yang waktu itu masih terlibat tim itu, nggak ada, mereka nggak. Nggak ada. Sebenarnya kita bisa dapat tuh kalau ada yang tag di Instagram. Iya, tapi Saya aja sampai, loh ini foto tahun berapa dia Nah, dapat iya. nih kan? Iya. Cuman ya memang foto PSM saya nggak pernah dapat. Nah, susah kan? Cuma pas dapat latihan aja. Nggak latihan, Latihan ini nggak doang. ada. Tapi kalau Tanding foto itu nggak tim ada. itu yang Nggak ada. susah dapetnya. Gitu ya, nah mungkin kita dulu masih terlalu muda ya kan, pegang handphone udah diketak sama senior, kau banyak gaya ya kan. Kalau sekarang Sekarang wow, senior dikeplak ya. nah, senior dikeplak nih kan. Sebenarnya anak-anak nih. Aduh. Tapi yang tim paling berkesan sama Juprianto selama berkarir. Tim paling berkesan. Paling berkesan ya, semua berkesan lah ya. Iya, semua berkesan. Cuman ada pasti satu yang betul-betul kan kita itu tidak bisa bohong. Wah, nyaman betul saya di sini. Itu loh. Itu tim apa itu? Ya, 2014 waktu di Bandung. Bandung ya. Memang Bandung top ya. 14. Jadi datang tuh teman-teman udah kenal semua, terus auranya tuh begitu datang memang udah juara nih gitu. Oh. Gitu. Jadi semua orang yang terlibat di situ tuh emang kita punya satu misi gitu. Kita harus juara gitu. Kita harus juara. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan tuh Positif iya, positif, semua tujuannya kita harus juara gitu. Dan di situ kekeluargaannya juga luar biasa waktu 2014 seperti itu. Sama lah ya. Kalau saya sih di luar kampung halaman sendiri ya kan. Otomatis kan kampung halaman paling nyaman kan ya. Persija sama Arema lah. Iya, sama. Sama Arema. Semuanya memang berkesan, tapi Persija saya dapat istri. Ya itu salah satu kebanggaan ya kan. Di Arema tuh ya sama kayak Jupe tadi, sudah kayak tim ini bukan kayak tim sepak bola, Iya, kayak keluarga itu. Itu yang penting. Itu yang utama tuh. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ahmad Juprianto. Siap. Sehat selalu dan sukses. Sukses terus juga buat kapten kita, Hamka Hamzah.